Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube Afif Safi, sang pakar bola yang mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, khusus membahas La Masia. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton episode pertama kemarin, dan terima kasih atas semua komentarnya, baik itu masukan, kritik maupun saran, karena gue merasa gue sendiri masih banyak kekurangan. Gue sangat butuh semua komentar, baik itu masukan, kritik maupun saran, karena itu akan jadi bahan evaluasi gue buat episode-episode selanjutnya. Dan kalian juga boleh request kalau kalian membahas apapun tentang La Masia, gue akan coba untuk menjelaskan di episode-episode selanjutnya. Oke? Dan untuk episode kedua ini gue akan membahas generasi paling menjanjikan di La Masia saat ini, di mana La Masia sempat punya generasi terbaik, yaitu generasi 1987, di mana ada 3 juara dunia yang dihasilkan, yaitu ada Cesc Fabregas dan Gerard Piqué. Mereka ini adalah skuad saat Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan tentu saja pemain terbaik sepanjang sejarah FC Barcelona, yaitu Lionel Messi, yang menjuarai Piala Dunia edisi terakhir, yaitu Piala Dunia 2022 di Qatar bersama dengan timnas Argentina. Nah, setelah generasi 1987 ini, sempat ada beberapa generasi yang digembar-gemborkan, yang diprediksi itu akan jadi generasi sukses selanjutnya. Ya, contohnya ada generasi 1995, di mana di skuad tersebut ada nama Sergi Samper, ada nama Hector Bellerin, ada juga Munir Ahdadi. Namun sayangnya mereka semua gagal di skuad Barca, nggak pernah sempat masuk tim utama, namun bisa dibilang nggak sukses. Lalu di skuad generasi 1998 ada nama Dani Olmo dan juga Marco Correa, yang sampai saat ini mereka masih bermain di level tertinggi. Dani Olmo baru saja balik ke Barca di musim ini, sedangkan Cucurella itu main di Chelsea di Premier League. Dan kedua pemain ini adalah skuad saat Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024 lalu. Selain mereka ada juga nama Carlos Aleñá yang main di Getafe kalau nggak salah musim ini, dan juga Carlos Perez. Carlos Perez ini waktu itu jadi andalan Barca, namun tiba-tiba dijual ke AS Roma kalau nggak salah. Nah, selain itu ada juga angkatan 2001, di mana ada Eric Garcia, ada juga Take Kubo, ada juga Sergi Altimira. Take Kubo main di Real Sociedad saat ini, dan Sergi Altimira itu main di Real Betis. Dan di 2001, skuad 2001 ini kadang-kadang Ansu Fati, meskipun dia adalah angkatan 2002, kadang-kadang dia juga suka main dengan generasi 2001 ini. Nah, untuk saat ini generasi terbaik atau yang paling menjanjikan untuk Barcelona adalah generasi 2007, di mana sudah ada 4 pemain yang sudah melakukan debut di tim utama kelahiran 2007. Dua nama yang mungkin tidak tergantikan adalah Lamine Yamal dan juga Pau Cubarsí. Kedua pemain ini udah rutin jadi starter di tim utama meskipun usia mereka masih sangat muda. Dan ada juga nama Marc Bernal yang di awal musim mencuri perhatian, namun sayangnya mengalami cedera panjang yang membuat dia absen sampai dengan akhir musim. Ada juga nama Andrés Cuenca. Andrés Cuenca ini debut di Champions League. Waktu itu kalau nggak salah lawan Young Boys. Dia masuk di 10 menit terakhir dan akhirnya mendapat debut pertamanya di tim utama. Nah, selain 4 pemain ini, gue akan menyebutkan top 5. Meskipun sebenarnya lebih dari 5, tapi gue akan hanya menyebutkan 5 pemain yang paling berpotensi untuk masuk ke tim utama. Nah, nama yang pertama yang akan gue masukkan itu dari lini belakang atau back tengah, yaitu Eman Cospo. Eman Cospo ini adalah kapten dari timnas muda Swiss, dan dia ini nggak dari kecil di La Masia, dia baru bergabung tahun 2022. Waktu itu dia lagi main di turnamen antar negara Under 16, dan dia mencuri perhatian scouting Barca. Waktu itu dia mencetak 6 gol kalau nggak salah di turnamen tersebut. Dan dari gaya mainnya, dia sangat mirip dengan Gerard Piqué. Selain dia itu tinggi, 191 cm, dia juga sangat mahir dalam menggiring bola. Dia bisa ball playing defender, dia bisa giring bola sampai ke tengah lapangan, bahkan ke daerah gawang lawan. Dia juga sangat kuat dalam duel one on one.
Dan juga Eman Cospo ini sering menjadi pemecah kebuntuan. Saat tim kesulitan mencetak gol, dia sering mencetak gol lewat set piece karena memanfaatkan tinggi badannya tersebut. Nah, Eman Cospo ini adalah pemain yang paling gue rekomendasikan untuk masuk tim utama karena pengalaman internasional dia punya, ketenangan dia punya, dan skillnya juga menurut gue sangat komplit untuk menjadi pemain tim utama di masa depan. Oke, itu yang pertama. Lalu yang nama yang kedua yang akan gue rekomendasikan adalah Jofre Torrens. Dia ini adalah seorang bek kiri. Berbeda dengan Balde, mungkin dia lebih mengandalkan intelijensinya. Dia ini sangat kuat dalam duel. Terus dia juga bisa main melebar maupun inside. Sempat diganggu cedera panjang, namun saat kembali dari cedera, Jofre Torrens ini langsung naik ke Barca Athletic dari Barca Juvenil. Dan setelah debut di Barca Athletic, dia langsung mendapat tempat utama. Dan menurut gue, nggak akan lama lagi akan ada persaingan seru di bek kiri Barcelona antara Alejandro Balde, Gerard Martin, ada juga Alex Valle yang lagi di loan ke Como, dan ada juga Jofre Torrens. Nah, ini sangat menarik gue bilang, dan gue sangat menantikan Jofre Torrens ini naik ke tim utama. Dan dia juga seorang bisa dibilang bek kiri versi lain lah dari Balde maupun Gerard Martin. Dia tuh sangat stabil dalam menyerang maupun bertahan, dan gue sangat menantikan Jofre Torrens naik ke tim utama. Nah, nama yang ketiga yang akan gue rekomendasikan adalah Xavi Espart. Nah, another Xavi, bukan Xavi Hernandez, bukan juga Afif Xavi, tapi Xavi Espart. Dia ini adalah seorang natural gelandang sebenarnya, tapi di 2 musim terakhir dia dipindah fungsikan sebagai bek kanan karena mungkin kekurangan pemain di area sana. Dan surprisingly, Xavi Espart menjadi salah satu bek kanan yang bagus. Dia bisa memanfaatkan kemampuannya sebagai gelandang yang punya visi, yang punya akurasi passing bagus, untuk dijadikan senjatanya saat bermain sebagai bek kanan. Nah, bek kanan sendiri Barca mungkin bisa dibilang minim pemain La Masia yang berhasil di tim utama. Karena mungkin ada nama Martin Montoya, Arnau Martinez, itu nggak bisa tembus tim utama. Sekarang mungkin ada nama Hector Ford, namun Xavi Espart bisa jadi solusi lain karena kemampuannya ini yang bisa dibilang jarang ya, versatile-nya mungkin mengingatkan kita akan Sergio Roberto, namun Xavi Espart adalah versi lain dari Sergio Roberto dan bisa dibilang lebih menjanjikan. Oke, itu yang ketiga. Dan nama keempat yang akan gue rekomendasikan adalah Juan Hernandez. Juan Hernandez ini lagi-lagi pemain versatile. Dia bisa main di 4 posisi, yaitu nomor 8, 10, 11, bahkan 9. Nomor 8 berarti dia di posisinya Pedri. Nomor 10 dia ada di posisinya Olmo, attacking midfield. Di nomor 11 itu di sayap kiri. Dan juga di nomor 9 atau di striker. Juan Hernandez ini punya bisa dibilang ball controlnya sangat baik, dribblingnya sangat baik, shootingnya juga sangat baik, dan kemampuan mencetak golnya juga, instingnya juga sangat bagus. Dia ini sempat mencetak 10 gol dalam satu musim, meskipun posisinya berganti-ganti. Dan Juan Hernandez inilah salah satu skuad Spanyol U17 yang waktu itu main di Piala Dunia Under-17 di Indonesia. Oke, itu udah nama keempat. Dan nama terakhir yang menjadi top of mind generasi 2007 yang paling potensial adalah Kim Junyen. Kim Junyen ini pemain yang sangat cerdas, dan kalian gak usah heran karena Kim Junyen ini adalah anak dari pemain catur, dan Kim Junyen sendiri adalah juara catur saat usia 8 tahun di Catalan. Nah, jadi kalau kalian lihat dia main sangat cerdas, visinya sangat bagus, terus dia juga bisa memanfaatkan space, itu karena intelijensinya yang sangat tinggi. Football IQ-nya sangat bagus, terus dia punya dribbling yang sangat oke. Dia juga bisa main pakai kaki kiri maupun kaki kanan. Dan sama seperti Juan Hernandez, Kim Junyen ini adalah skuad Spanyol Under-17 yang main di Piala Dunia di Indonesia 2023 lalu.
Nah, itu adalah 5 pemain generasi 2007 yang adalah angkatan paling menjanjikan di La Masia saat ini. Sebenarnya masih ada beberapa nama lain seperti Landry Vare, itu bisa main di semua posisi di belakang. Terus ada juga si Dani Avila. Dani Avila ini seorang gelandang, dan juga ada Shane Kluivert yang adalah anak bungsu dari pelatih tim nasional Indonesia saat ini, yaitu Patrick Kluivert. Dia adalah seorang striker, namun mungkin Shane Kluivert ini masih perlu bekerja lebih keras untuk membuktikan dia layak masuk ke tim utama. Oke, itu adalah top 5 generasi paling menjanjikan La Masia saat ini, yaitu generasi 2007. Mungkin kalau kalian ada saran pemain lain atau generasi lain, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video episode kedua ini. Ditunggu komentar, kritik, masukan maupun sarannya. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.